إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita melanjutkan Kitab Tauhid masih di bab yang pertama ya. Wa an Mu'adz bin Jabal, kemudian beliau membawakan sebuah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah, afala ubashshiru bihi an-nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Akhrajahu fi sahihain. Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai Mu'adz, demikian dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dengan kelengkapannya demikian. Wahai Mu'adz, maka Mu'adz menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Kemudian beliau pun berjalan sebentar. Tak lama kemudian Rasulullah memanggil lagi. Wahai Mu'adz. Aku berkata lagi, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berjalan lagi. Di atas ya, di atas keledainya itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memanggil lagi, ya Mu'adz. Maka Mu'adz berkata lagi, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Baru kemudian Rasulullah bersabda, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah kamu hai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah Azza wa Jal? Maka Mu'adz berkata, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya itu agar mereka hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah itu bahwasanya Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Maka mendengar ini Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, afal ubashiru bihin nas, boleh enggak saya memberikan kabar gembira ini kepada manusia ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, la tubashiru, jangan. Kenapa kok ya tidak boleh? Kan ini ilmu. Maka Rasulullah memberikan alasannya, fayattakilu. Takutnya mereka hanya mengandalkan ini, nggak mau beramal. Oh, yang penting mentauhidkan Allah, yang penting tidak mempersekutukan Allah. Akhirnya orang salah paham nanti. Akhirnya pelaku maksiat mendengar hadis ini malah tambah nemen tuh maksiatnya. Orang yang malesan beramal ketika mendengarkan hadis ini salah paham. Yang penting tauhid. Yang penting saya wafat di atas tauhid,
Yang penting saya menjauhkan kesyirikan. Allah tidak akan mengazab kok. Ya, orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ini dipahami secara salah. Jadi Nabi SAW khawatir nih, kalau disampaikan ini hadis, nanti dikhawatirkan orang salah paham. Ya. Namun dalam riwayat Bukhari disebutkan Mu'ad di akhir hayatnya ketika hendak meninggal dunia, beliau sampaikan ta'assuman karena takut, ya, khawatir menyembunyikan ilmu. Tapi tentunya Mu'ad menyampaikannya kepada orang tertentu saja yang dia akan paham ya makna hadis tersebut. Saudaraku seiman, kita bahas hadis ini dari Mu'ad bin Jabal. Ya, beliau Mu'ad bin Jabal bin Amr, ya, bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji. Beliau dari kalangan Ansar, dari Banu Khazraj. Ya. Seorang sahabat yang sangat mulia, yang terkenal akan keilmuannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyaksikan bahwa sahabat yang paling paham tentang halal dan haram itu Mu'ad bin Jabal. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengirim Mu'ad sebagai da'i. Padahal Rasulullah SAW tidak sembarangan mengirim orang. Ya. Maka beliau termasuk sahabat yang dikirim oleh Rasulullah sebagai da'i ke Yaman untuk mengajarkan manusia tentang Islam. Ya. Maka Mu'ad bin Jabal dikirim oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Nah, di sini Mu'ad bin Jabal berkata, Kuntu radifan Nabi SAW. Aku pernah membonceng Nabi SAW di atas keledai. Ini menunjukkan, akhi, kata para ulama, ya akan ketawaduan Rasulullah SAW. Beliau mau membonceng ya Mu'ad di atas keledainya. Ini juga menunjukkan ya bahwa membonceng seseorang di atas keledai itu tidak menzolimi keledai. Ya, karena ya disebut menzolimi itu kalau memberikan beban melebihi kekuatan keledai. Adapun kalau si keledai itu mampu untuk menampungnya dan dia pun juga tidak merasa berat, boleh, tidak apa-apa. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Mu'ad. Lalu Mu'ad menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Rasulullah berjalan lagi, dipanggil lagi, wahai Mu'ad. Mu'ad menjawab lagi, berjalan lagi Rasulullah. Kenapa Rasulullah lakukan itu? 3 kali Rasulullah lakukan itu, sebab kalau Rasulullah langsung menyampaikan, hai Mu'ad, ya, tahu nggak hak Allah atas hamba kepada hamba? Hak Allah itu begini, begini, begini. Tentu, akhi, tidak akan menempel kuat di otak kita. Tapi ketika Rasulullah memanggil dulu, hai Mu'ad, sampai 3 kali itu, pasti Mu'ad mendengar, melihat itu apa yang terjadi. Penasaran dong. Ya. Penasaran. Ada apa Rasulullah kok memanggil saya? Orang kalau sudah penasaran apa yang terjadi, akhi, yang terjadi akal, pikiran, dan hatinya siap untuk menerima. Ya. Makanya di antara tata cara pengajaran yang bagus yang dia contohkan Rasulullah SAW ini membuat si murid ini penasaran, bertanya-tanya dulu. Ya. Supaya apa? Supaya ketika dia penasaran, bertanya-tanya, apa sih yang diinginkan, apa sih? Nah, ketika kita masukkan ilmu kepada dia, hatinya, akalnya sudah sangat siap untuk menerima. Dan insya Allah seperti ini akan diingat terus, tidak akan terlupakan. Inilah ya cara yang sangat bagus yang Rasulullah SAW, tata cara mengajarnya Rasulullah itu luar biasa sekali. Ya, karena Rasulullah SAW tidak mengajarnya itu monoton, hanya sebatas ya para sahabat duduk di majelis taklim mendengarkan Rasulullah aja, enggak.
Berbagai macam cara Rasulullah lakukan. Di antaranya dengan cara tadi, ya, dengan cara tanya jawab, dengan cara teka-teki terkadang. Maka ini digunakan dalam rangka apa? Dalam rangka yang pertama untuk mengokohkan ilmu itu di hati murid-muridnya. Yang kedua, dalam rangka supaya lebih mudah memahaminya. Nah, disinilah saudaraku sekalian ya, ini penting ya tata cara pengajaran seperti ini, ya supaya yang kita ajarkan ini mudah menerima dan kokoh ilmu itu di hatinya, itu dengan cara dibangkitkan dulu emosinya. Ya. Dijadikan dulu dia penasaran. Ya, baru kemudian kita berikan ilmu. Lalu Rasulullah SAW setelah 3 kali memanggil Mu'ad, baru Rasulullah bertanya, "Hai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah?" Dan ini menunjukkan pentingnya tata cara taklim dengan bentuk tanya jawab. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, ya sebelum memulai pelajarannya, biasanya beliau mengadakan tanya jawab dulu nih, 10 menit, ya tentang pelajaran yang sudah berlalu pada muridnya. Ini bagus, ya. Tujuannya untuk apa? Supaya lebih mengulang lagi, ya, dengan cara tanya jawab seperti itu. Maka kemudian Mu'ad berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini menunjukkan akan adabnya Mu'ad bin Jabal. Ya, Mu'ad mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu menunjukkan, akhi, kalau kita tidak tahu, cukup katakan Allahu a'lam. Dah. Jangan kemudian kita sok tahu. Di zaman sekarang ini, orang-orang yang sok tahu itu banyak banget. Ya, dia belum pernah belajar bahasa Arab, belum pernah belajar usul fikih, ilmu alat, baru tahu hadis 1, 2, 3, tapi sok taunya mah minta ampun dah. Bahkan pendapat ulama besar pun dia kritik. Ya. Bukan dengan dalil, bukan dengan hujah. Hanya dengan akal pikirannya aja udah. Ini bahaya, akhi. Wallah ini bahaya. Ini zaman musibah. Semua orang berani berbicara dalam masalah agama. Ya. Maka Mu'ad bin Jabal menjadi uswah buat kita. Kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, hak Allah atas hambanya. Itu hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja. Dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah, itu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Masya Allah. Mendengar ini bayangkan, Mu'ad bin Jabal girangnya luar biasa. Bagaimana tidak? Ini hadis luar biasa ini. Ya. Dan ini pun juga yang dirasakan oleh Abu Hurairah. Sebagaimana dalam riwayat Muslim. Pernah suatu ketika Abu Hurairah dia berkata, suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW minta izin untuk buang air. Pergilah Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah dan para sahabat menunggu dan menunggu dan menunggu. Kok Rasulullah nggak balik-balik? Kata Abu Hurairah, fakuntu awwalu man fazi'. Aku yang pertama kali merasa khawatir. Maka aku pun pergilah untuk mencari Rasulullah. Dicari oleh Abu Hurairah. Sampai akhirnya Abu Hurairah menemukan sebuah dinding kebun. Maka Abu Hurairah segera mencari, ada nggak pintu masuknya? Ternyata nggak ada. Ya, dikunci. Lalu Abu Hurairah melihat ada sebuah selokan yang masuk ke pintu tersebut, ke dalam kebun tersebut. Masuklah Abu Hurairah ke situ. Ternyata di sana Rasulullah SAW sedang buang air. Rupanya Rasulullah tahu Abu Hurairah datang. Maka Abu Hurairah berkata, "Hai Rasulullah, kami mengkhawatirkan engkau ya Rasulullah. Dan aku yang pertama kali khawatir ya Rasulullah."
Maka Rasulullah SAW sabda kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, ini tolong bawa sendalku. Dan nanti orang yang kamu temui Abu Hurairah, yang mengucapkan la ilaha illallah, berikan kabar gembira ya dengan surga. Ya. Wah, Abu Hurairah girang luar biasa. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak mempersekutukan Allah, ya, dia dijamin surga. Pergilah Abu Hurairah dengan semangatnya. Ternyata orang yang pertama kali ditemui oleh Abu Hurairah siapa? Umar. Maka Abu Hurairah dengan girangnya berkata kepada Umar, "Hai Umar, ya, absyir, gembiralah. Rasulullah mengirim aku untuk memberikan kabar gembira kepada setiap orang yang aku temui, yang ia mengucapkan la ilaha illallah, yang ia mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan surga." Apa yang terjadi? Maka Umar kemudian memukul dada Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah jatuh. Kemudian diambilnya kerahnya Abu Hurairah oleh Umar. Diseret oleh Umar. Di mana Rasulullah? Tunjukkan kepadaku. Wah, Abu Hurairah ketakutan sekali. Akhirnya Abu Hurairah pun pergi bersama Umar menemui Rasulullah. Sesampainya di Rasulullah, Abu Hurairah nangis. Maka Rasulullah bertanya kepada Umar, ada apa engkau Umar? Apa yang kau lakukan kepadanya? Maka Umar berkata, ya Rasulullah, da'in nas ya'malun. Wahai Rasulullah, biarkan manusia beramal. Biarkan ya Rasulullah. Ya. Jangan mereka diberikan kabar-kabar seperti ini. Khawatir mereka nanti salah faham. Masya Allah. Tentunya Umar berkata ini dari ilmu yang beliau ambil dari Rasulullah SAW. Nah, di sini juga demikian. Ya. Mu'adz bin Jabal merasa gembira sekali, girang. Apa kata Mu'adz, wahai Rasulullah? Boleh tidak aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Jangan, la tubasyirhum. Fayattakilu. Khawatir mereka nanti hanya mengandalkan la ilaha illallah. Ya. Salah faham mereka, dikira cukup mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, udah selesai. Akhirnya mereka malas beramal, akhirnya mereka berbuat maksiat. Gara-gara apa? Gara-gara salah faham. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Tentu perkara ini ya adalah merupakan pemahaman yang salah terhadap hadis Nabi SAW. Ini menunjukkan, saudaraku, tidak setiap ilmu atau hadis ya bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Ya. Jangan, kita harus lihat audien yang kita hadapi siapa. Kalau kita sampaikan kepadanya hadis atau ilmu, dan ternyata gara-gara pemahaman mereka yang kurang, akhirnya mereka memahami dengan salah. Nah, ini malah mudaratnya jauh lebih besar. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, hadithun nas bima yafhamun. Ya. Aturidu an yukadzdzab Allah wa rasuluh? Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Artinya, terkadang ya munculnya pendustaan kepada Allah dan Rasulnya akibat kesalahan si dai. Nggak melihat audiennya siapa. Ya, terkadang seorang dai beralasan, ini kan kebenaran, harus saya sampaikan. Kita katakan betul, itu kebenaran. Tapi Rasulullah mengajarkan loh, untuk kita memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Ya. Memang itu kebenaran, sahih. Tapi ingat, tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Makanya hati-hati ketika kita men-share
hadis atau ilmu di media sosial sana harus diberikan penjelasan yang lengkap dan rinci supaya tidak terjadi fitnah, saudara. Munculnya fitnah itu karena gara-gara itu. Penjelasannya terlalu global, ya, sehingga dipahami oleh orang-orang dengan pemahaman yang salah. Nah inilah saudaraku seiman. Ternyata dalam menyampaikan ilmu pun juga tidak sembarangan. Harus hati-hati. Baik ya akhal Islam, kata Syekh Saleh Fauzan menyebutkan ya tentang makna hadis ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyin wujub at-tauhid 'ala al-ibadi wa fadlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ingin menjelaskan tentang kewajiban tauhid kepada para hamba dan bagaimana keistimewaan tauhid. Fa'alqa dzalika bi sighatil istifham. Maka beliau pun kemudian menyampaikan kepada Mu'adz dengan cara tanya jawab. Ya. Liyakuna awqa' fin nafs wa ablaq fi fahmil muta'allim. Supaya apa? Supaya lebih kokoh di hati itu ilmu. Dan lebih mudah dipahami. Ya, dengan cara tanya jawab itu. Falamma bayyana Rasulullah SAW li Mu'adz fadlat tauhid. Ya, ketika Rasulullah telah menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal tentang keistimewaan tauhid itu luar biasa. Ista'dzanahu Mu'adz an yukhbira bidzalika an-nas liyastabshiru. Maka Mu'adz pun minta izin kepada Rasulullah supaya bisa memberikan kabar gembira dengan berita ini. Namun, famana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang, enggak boleh. Khaufan min an ya'tamida an-nas 'ala dzalik fayuqallilu min al-a'mal as-salihah. Khawatir orang nanti hanya mengandalkan ini saja. Akhirnya mereka malas beramal saleh. Ya. Nah, ini saudaraku sekalian. Baik, ini kita ambil faidah dari hadis ini, kata Syekh Saleh Fauzan, ma yustafadu minal hadis. Yang pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu raqiba al-himara wa ardafa alaihi khilafa ma alaihi ahlul kibr. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tawadhu. Ya, sampai-sampai beliau mengendarai keledai dan membonceng sahabatnya di atas keledai. Masya Allah. Akhi, tawadhu. Ya, apa sih tawadhu itu? Tawadhu itu tidak merasa bangga dengan kedudukan. Tawadhu itu tidak merasa ya, telah banyak beramal soleh. Tawadhu itu merasa bahwasanya orang lain lebih baik daripada dirinya. Tawadhu adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, "Wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Tidaklah ada seorang pun yang tawadhu kecuali Allah akan angkat derajatnya. Masya Allah. Maka dari itu ya akhi, ya, tawadhu adalah merupakan sifat orang-orang yang berilmu. Ya. Dan kata para ulama, semakin tawadhu seseorang itu semakin dia banyak menampung ilmu. Karena air itu ya, tempat yang paling banyak menampung air itu yang paling rendah. Ya. Maka dari itu kata para ulama, semakin seseorang merendahkan diri dan dia tawadhu, semakin banyak dia menampung air. Maka dari itulah pentingnya akhi tawadhu. Kebalikan tawadhu adalah sombong. Sombong itu hakikatnya kata para ulama. Kata Rasulullah SAW, batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Sombong itu. Maka hati-hati. Akhi, jangan sampai kita punya sifat sombong. Wallahi ya akhi, ya kesombongan itu membuat kita terhalang dari ilmu. Al-Hasan Al-Basri berkata ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu.
Siapa dua orang itu? Yang pertama adalah orang yang sombong. Yang kedua adalah orang yang pemalu. Ini dua orang ya, yang tidak bisa menuntut ilmu, kata Al-Hasan al-Basri. Ini menunjukkan akan tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini manusia terbaik, bayangkan. Nabi terbaik, bayangkan. Beliau seorang nabi, rasul, pemimpin. Tapi beliau tawadhu. Iya. Adakah kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan Rasulullah? Tidak ada. Tapi apakah Rasulullah SAW merasa bangga diri dengan kedudukannya? Tidak. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis Ustadz? Rasulullah SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam. Wala fakhr. Bukan untuk menyombongkan diri, untuk berbuat keangkuhan, tidak. Kata para ulama, boleh menyebutkan keutamaan yang Allah berikan kepada dirinya, bukan dalam rangka ujub ataupun sombong, bukan. Tapi sebagai apa? Ya, mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka sampaikanlah. Rasulullah SAW telah diberikan oleh Allah keistimewaan yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW menyampaikan sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada beliau ketinggian derajat. Maka beliau mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam, wala fakhr. Aku adalah penghulunya, sayyidnya anak Adam. Dan aku mengatakan ini bukan untuk bersombong. Ya. Maka boleh tidak kita menyebutkan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk bersombong, tapi hanya sebatas sebagai rasa syukur kepada Allah, boleh. Tapi kata para ulama, ya, wajib kita menyampaikannya pertama sebagai rasa syukur saja. Yang kedua, sampaikan kepada orang-orang yang kita tahu dia mencintai kita. Jangan sampaikan kepada orang-orang yang kita tahu dia dengki kepada kita. Jangan. Iya. Nah, akhwat Islam azani Allah wa yakum. Faedah yang kedua, akhi. Jawazul irdaf 'ala ad-dabbah idza kanat tutiqu dzalik. Bolehnya membonceng seseorang di atas keledai atau unta jika binatang itu mampu untuk mengangkatnya. Adapun kalau binatang itu merasa keberatan, maka tidak boleh. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih Abu Daud dan yang lainnya, suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun kurma. Lalu kemudian Rasulullah bertemu dengan seekor unta. Ketika unta itu melihat Rasulullah, maka unta itu mengadu kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bertanya, Man Rabbul Ibil? Siapa pemilik unta ini? Lalu seorang pemuda berkata, Aku wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah bihadhil bahaim al-mu'jamah. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap binatang ternak yang tidak bisa bicara ini. Sesungguhnya ia mengadukan kepadaku tadi bahwa kamu suka memukulinya dan memberikan beban yang berat. Ya. Masya Allah. Dilarang ya oleh Rasulullah SAW untuk menyakiti binatang. Itu menunjukkan Islam itu agama yang mengajarkan kasih sayang kepada binatang. Makanya sebelum orang-orang barat menyerukan kasih sayang binatang, Islam sudah ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, sudah menyerukan kasih sayang kepada binatang. Tapi kasih sayang kepada binatang yang diajarkan Islam itu sesuai dengan porsinya. Kalau orang Arab Barat enggak. Mereka lebih menyayangi binatang daripada manusia. Ya. Mereka membunuh manusia enggak masalah.
Tapi mereka sangat sayang binatang, melebihi kepada manusia, na'udzubillah. Sedangkan Islam memandang ya bahwasanya kelestarian hidup manusia lebih didahulukan daripada binatang. Makanya Islam membolehkan membunuh binatang-binatang yang bisa memberikan mudarat kepada manusia. Ya, sebagaimana dalam hadis, khamsun yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 binatang boleh dibunuh tuh, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Yaitu khamsu fawasik. Apa aja? Yang pertama ular, yang kedua kalajengking, yang ketiga tikus, yang keempat burung elang yang suka menyerang itu. Ya. Nah ini kenapa? Karena binatang-binatang ini berbahaya untuk manusia. Maka semua binatang yang bisa membahayakan manusia boleh dibunuh dalam Islam. Nah, saudaraku sekalian, akhal iman azani Allah wa yakum. Faedah yang ketiga, akhi, at-ta'lim bi tariqati su'al wal jawab. Yaitu mengajarkan ilmu dengan cara tanya jawab. Adalah merupakan perkara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, kita menuntut belajar ilmu bukan hanya sebatas murid mendengar ustadz yang menjelaskan. Ya, ini pun memang tata cara ta'lim, betul. Terutama dalam perkara-perkara yang membutuhkan penjelasan yang banyak gitu. Tapi jangan kita monoton dalam hal menuntut memberikan ilmu, jangan hanya sebatas ya begitu aja, jangan. Sekali-kali seorang ustadz memberikan pertanyaan kepada murid. Si murid menjawab. Ya. Kalau di zaman sekarang, terkadang si murid mau menjawab kalau ada motivasi doang. Kalau ada apa? Kalau ada hadiah. Kalau nggak ada hadiahnya, nggak, males. Tapi ketika ada hadiah, yo siapa yang mau jawab, dapat hadiah nih buku nih, baru, oh saya. Ya kalau para sahabat dulu nggak. Mereka berlomba-lomba menjawab bukan untuk ya mendapatkan apa-apa dari kehidupan dunia, tidak. Mereka menjawab pertama karena ingin meridhokan Rasulullah SAW. Yang kedua, mereka menjawab karena ingin ya lebih kokoh keilmuan mereka. Benar-benar ikhlas. Makanya hasil dari keikhlasan itu luar biasa. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Ya. Nah ini, jadi tata cara taklim tanya jawab ini penting ya. Untuk kita, kalau kita, terkadang ya, qadarullah ya, saya pernah melakukan itu. Ya, pernah dulu banget, ya udah lama. Sebelum memulai kajian, saya tanya jawab dulu. Qadarullah pas yang terjadi, murid-muridnya sengaja datangnya dilambat-lambatin. Ya. Setelah selesai tanya jawab, baru pada datang tuh, pada duduk. Ya inilah fenomena penuntut ilmu zaman now. Ya. Padahal tujuan tanya jawab itu untuk apa sih? Bukan untuk kepentingan ustadznya, bukan. Tujuan tanya jawab itu untuk kepentingan murid. Supaya apa? Supaya lebih kokoh ilmunya buat dia. Ya, mau dikokohkan ilmunya nggak mau. Ya. Hanya karena si murid ini takut malu. Itulah memang benar kata Al-Hasan Al-Basri. Orang yang pemalu itu tidak bisa menuntut ilmu, jadi nggak bisa kokoh-kokoh ilmunya. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Ini ya, ini faedah yang ketiga. Di antara tata cara taklim yaitu dengan cara tanya jawab. Kemudian yang keempat, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini kata Syekh Saleh Fauzan, anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Bahwa orang yang ditanya
tentang apa yang ia tidak tahu, hendaklah ia berkata, Allahu a'lam. Atau dia katakan, saya tidak tahu. Ya. Nggak usah malu mengatakan saya tidak tahu. Nggak merugikan kita. Wallahi tidak merugikan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang Arab Badui ini bertanya, ya Rasulullah, di manakah tempat yang paling dicintai oleh Allah? Dan manakah tempat di bumi ini yang paling dibenci oleh Allah? Apa kata Rasulullah? La adri, nggak tahu. Coba saya tanya Jibril. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Jibril. Ternyata Jibril pun mengatakan tidak tahu. Lalu Jibril bertanya kepada Allah. Maka Allah pun menjawab, tempat yang paling Allah cintai adalah masjidnya. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasarnya. Bayangkan Rasulullah aja, ya, sebagai Nabi dan Rasul nggak malu mengatakan tidak tahu. Imam Malik didatangi oleh seorang Arab Badui. Ditanya 10 pertanyaan. 10-10-nya dijawab oleh Imam Malik apa? La adri, nggak tahu. Sehingga orang Arab Badui ini kecewa. Dan berkata, lalu apa yang aku akan sampaikan kepada kaumku? Apa kata Imam Malik? Sampaikan kepada kaummu bahwa Imam Malik nggak tahu jawabannya. Udah selesai. Apa susahnya sih? Itu aja kok repot. Ya. Masya Allah. Subhanallah. Inilah orang-orang yang berilmu, akhi. Makanya kata para ulama, ucapan seseorang la adri nisful ilm. Ucapan seseorang itu, saya tidak tahu ketika ditanya dalam pertanyaan yang dia tidak tahu jawabannya. Itu setengah dari keilmuan dia. Karena ketika dia mengatakan saya tidak tahu, dia selamat dari neraka. Beda dengan orang yang merasa malu dikatakan tidak tahu, akhirnya apa? Ya muter sana sini, cari jawaban kira-kira, ya akhirnya qadarullah jawabannya salah, nggak benar, ngaco, menyesatkan manusia. Hanya karena malu dikatakan tidak tahu. Akhirnya dia berani menanggung dosa orang banyak. Bayangkan saudaraku. Ya. Maka seorang ustadz, siapapun dia, ketika ditanya tentang suatu pertanyaan yang dia pikirkan adalah, saya selamat nggak dari neraka dengan pertanyaan ini. Jangan sampai punggung saya ini jadi jembatan mereka ke neraka, di neraka. Ya. Artinya gara-gara saya jawab, lalu ternyata salah, gara-gara saya nggak tahu, lalu dapat jawabannya salah, dia masuk surga, kita masuk neraka. Ada seorang ustadz yang menjawab, atau siapapun yang menjawab masalah-masalah agama, artinya dia sudah menyatakan, saya siap menanggung dosa kamu nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Buat menanggung dosa sendiri aja nggak kuat. Bagaimana menanggung dosa orang lain, ya akhi? Ya. Maka jangan malu berkata, saya tidak tahu. Jangan malu untuk berkata, nanti saja jawabannya saya undurkan. Karena sekarang ini saya belum tahu jawabannya. Nanti saya cari lagi, insya Allah. Kalau udah ketemu jawabannya, saya kasih tahu. Nggak apa-apa. Iya. Faedah yang kelima, kata Syekh Shalih Fauzan, ma'rifatu haqqillah 'alal ibad, wa huwa an ya'buduh wahdahu la syarikalah. Seorang hamba hendaklah mengetahui dan mengenal apa hak Allah yang terbesar. Ya, seorang hamba itu yang harus dia pikirkan hak Allah. Jangan cuma mikirin hak dirinya sendiri.
Banyak manusia nggak mau mikirin hak Allah apa. Hanya mikirin hak dirinya aja. Orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, pasti terputus dari Allah. Contohnya mikirin hak dirinya aja. Artinya gimana? Ini, kita sholat nggak mau peduli. Mau khusyuk kayak nggak khusyuk kayak, saya sholat nggak sholat, bodo amat. Saya berbuat syirik kayak mau gimana kayak terserah saya. Pas Allah uji kita, usaha kita kolab, atau kita dikasih sakit, ngambek sama Allah. Iya, kok saya dikasih gini sih? Kok Allah nggak adil sih? Si Fulan kok begini kayak? Enti kemana aja? Sholat aja nggak becus. Hak Allah kamu tidak perhatikan. Tauhid kamu tidak pelajari. Kemudian ketika Allah uji kamu mewek, ngambek-ngambek sama Allah, nggak terima. Lalu kamu pun tidak lagi percaya sama Allah. Ya Allah, ini si hamba tak tahu diri. Beda akhi, seorang hamba yang selalu memperhatikan hak Allah. Dan dia terus mempelajari apa hak Allah itu. Karena hak Allah itu banyak. Yang terbesar adalah tauhid. Tauhid. Ya. Itu hanya beribadah kepada Allah saja. Dan tidak mempersekutukan Allah Jalla wa'ala. Ini hak Allah yang paling besar. Yang dia pikirkan itu. Saya sudah mentauhidkan Allah apa belum? Tawakal saya sudah benar-benar kepada Allah. Cinta dan benci saya sudah karena Allah. Ya. Demikian pula bagaimana takut saya, cinta saya betul-betulkah karena Allah semuanya ini. Ya, hak Allah yang kita pikirkan terus. Salat saya ini sudah khusyuk apa belum? Ya Allah, kok salat saya ini kok nggak bisa khusyuk? Saya harus berusaha bagaimana caranya khusyuk. Ya Allah, saya kok nggak bisa sholat tahajud. Teman saya bisa sholat tahajud. Saya berusaha untuk bisa tahajud. Ya. Kalau kita selalu memikirkan hak Allah, Allah pasti perhatikan hak kita, akhi. Makanya kata para ulama, ya, man aslaha ma bainahu wa bainallah. Ya, man aslaha akhiratahu, aslahallahu amra dunyah. Siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunianya. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Ya Allah. Ya. Jadilah hamba yang selalu memperhatikan hak Allah. Ketika ia ditimpa musibah, yang pertama ia ingat apa? Hak Allah mana yang belum saya lakukan ini. Ya. Dosa apa ini? Pasti ini akibat dosa ini. Segera kita istighfar minta ampun. Segera kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Ya. Itu dia, seorang hamba harusnya begitu. Yang dia pikirkan selalu hak Allah, hak Allah, hak Allah, hak Allah, hak Allah. Hak dirinya, ya, dia yakin kalau saya menunaikan hak Allah, Allah pasti akan berikan hak saya. Dan Allah tidak pernah sekalipun tidak menepati janji. Ya. Makanya kan Al-Hasan Al-Basri berkata kepada seorang pemuda, "Wahai pemuda, carilah oleh kamu akhirat. Karena aku melihat dengan mata kepalaku, orang yang mencari akhirat itu, selalu Allah berikan padanya dunia. Tapi orang yang mencari dunia itu, selalu berpaling dari akhirat." Ya. Wallahi ya akhi. Maka dari itulah ya akhi, perhatikanlah hak Allah itu. Hak Allah apa saja pada diri kita. Perhatikan betul. Niscaya Allah akan perbaiki kehidupan kita di dunia dan akhirat kita. Faedah yang keenam, akhi, anna man lam yatajannab asyirk lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abidahu fis surah. Bahwa orang yang tidak menjauhi syirik, dia belum beribadah kepada Allah secara hakiki.
Walaupun dia suka sholat, suka tahajud, suka puasa, suka sedekah, haji, umroh, zakat, dia lakukan semuanya. Tapi kemudian dia mempersekutukan Allah, dia berbuat syirik, dia belum beribadah kepada Allah. Karena hakikat ibadah itu adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan menjauhkan kesyirikan. Itulah hakikat ibadah, itulah ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah minta dari kita, akhi. Maka tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Ya, jadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang ada di hati kita ketika kita beribadah kepada Allah. Hanya Allah yang kita harapkan ridhonya. Ya. Faedah yang ketujuh, akhi, fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bih. Di sini menunjukkan keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang kepada tauhid. Itu bahwasanya orang yang berpegang kepada tauhid sampai meninggal dunia dan ia wafat di atas tauhid dan tidak mempersekutukan Allah, sebanyak apapun dosanya Allah gugurkan dengan tauhidnya itu. Karena Rasulullah SAW sabda dalam hadis ini, dan hak hamba atas Allah, Allah yu'adzib, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ya. Sedikit pun juga. Pernah nggak kita berbuat ria? Pernah kan? Pernah nggak kita ujub? Pernah kan? Sementara ria dan ujub termasuk syirik loh. Pernah nggak kita pengen didengar orang bahwa kita sudah melakukan ini dan itu? Ya dari kebaikan. Pernah kan? Itu syirik loh. Pernah nggak kita, akhal Islam azani Allah wa yakum, menganggap remeh orang lain? Karena merasa diri kita kaya, ketika melihat orang yang miskin, lalu kita lihat mereka dengan pandangan kehinaan. Itu sombong, dan sombong itu salah satu jenis dari syirik loh. Karena kesombongan itu hanya milik Allah. Allah berfirman, Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selempangku. Faman naza'ani fih. Siapa yang menyaingiku dalam kesombongan, adzabtuhu, aku pasti azab dia. Ngeri kan? Yakin kita sudah selamat dari syirik yang kecil. Kalau kita berkata saya sudah selamat dari syirik besar, alhamdulillah. Yakin sudah selamat dari syirik kecil? Yang gede aja kita jangan merasa pede, apalagi yang kecil ya. Makanya dari itulah saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Ya, tauhid memang agung, betul. Siapapun yang wafat di atas tauhid, Allah memberikan janji yang luar biasa. Sebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka biqurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau kalau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, dan kamu bertemu itu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, aku akan datang membawa ampunan sebesar bumi juga, sepenuh bumi juga. Yakin kita akan bisa wafat di atas tauhid? Jangan pede, dan nggak boleh pede ya. Makanya nanti beliau akan membawakan bab, ya, bab khawatir terhadap syirik, bab takut terhadap syirik. Karena penting kita ini, sehebat apapun tauhid kita, jangan merasa aman kalau kita ini sudah betul-betul mentauhidkan Allah dengan sempurna. Jangan merasa aman
ya kalau kita akan wafat di atas ya syirik. Kita merasa aman? Jangan. Kita harus berusaha ya akhi, bagaimana kita wafat di atas tauhid dengan terus kita mempelajarinya, terus kita waspada darinya, ya. Baik, kita lanjutkan faedah selanjutnya. Yang ke-8. Kata Syekh Shalih Fauzan, tafsirut tauhid wa annahu ibadatullah wahdah wa tarku syirk. Hadis ini menunjukkan penjelasan tentang tauhid dan bahwasanya hakikat tauhid itu adalah beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhkan berbagai macam kesyirikan. Jadi hakikat tauhid, ibadah kita hanya kepada Allah, tawakal kita, ya, cinta kita, berharap kita, takut kita. Demikian pula semua ibadah hanya kepada Allah. Kita tinggalkan kesyirikan sekecil apapun. Dan kita berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan dan fenomenanya. Kita pun juga berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Karena itulah hakikat tauhid. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Kesembilan, ya akhi, faedah yang kesembilan yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, yaitu istihbab bisyaratil muslim bima yasurruh. Disunnahkan memberikan kabar gembira kepada muslim lain dengan para perkara yang menggembirakan dia. Akhi, memberikan berita-berita yang menggembirakan itu dalam Islam sangat dianjurkan, akhi. Dan menyebarkan berita-berita yang menakutkan itu dalam Islam haram, akhi. Dilarang dalam Islam. Ya. Makanya para sahabat gembira, sangat semangat dalam memberikan kabar gembira kepada orang lain. Dan Allah juga memberikan perintah, wabashir ibad, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Adapun menakut-nakuti dengan api neraka itu boleh. Tapi harus diseimbangkan dengan pemberian kabar gembira dengan surga. Tapi kalau menakut-nakuti dengan urusan dunia, nggak boleh. Takut-takuti dengan musuh misalnya. Takut-takuti ini nanti kamu akan begini, gini, haram. Kenapa ya akhi? Kita dilarang menakut-nakuti muslim. Sebagaimana Rasulullah sabda, la yurawi'un muslimu muslima. Tidak boleh muslim menakut-nakuti muslim yang lain, nggak boleh, haram. Karena menakut-nakuti itu akan menimbulkan rasa ketakutan. Ketakutan itu menurunkan imun. Ketakutan juga menimbulkan apa? Ya, ketergesa-gesaan. Ketakutan juga menghilangkan akal. Orang kalau sudah ketakutan, ya ciut. Nggak bagus. Makanya dalam Islam haram hukumnya menakut-nakuti kaum muslimin. Nggak boleh. Ya. Karena kita lihat terkadang ya di di media-media itu selalu isinya menakut-nakuti kaum muslimin. Haram ya akhi. Yang diperintahkan oleh Allah adalah tabsyir, basyir, berikan kabar gembira. Apa tujuannya memberikan kabar gembira? Karena kalau kita memberikan kabar gembira, mengokohkan hati, ya, menguatkan imun, menjadikan orang itu, masya Allah, ya, tidak tergesa-gesa, akal pikiran pun juga, ya, bisa berpikir secara jernih. Seperti itu harusnya. Ya, terkadang ketika kita membaca berita-berita yang menakutkan, di mana di media sosial, apa yang terjadi coba? Kita jadi ketakutan, emosi kita meledak. Apa yang terjadi? Akal pikiran kita tumpul. Apa yang kita lakukan? Segera kita sebarkan lagi ke teman-teman. Push. Akhirnya kita melanggar
perintah Allah. Allah berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Apabila datang kepada mereka orang-orang munafikin itu berita-berita yang berhubungan dengan keamanan dan ketakutan, itu berita-berita politik, ya, segera mereka menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Padahal kalau mereka kembalikan dulu berita itu kepada Rasul dan para ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Akan tahulah mereka-mereka yang berilmu itu, apakah berita ini berhak disebar atau tidak. Allah menyifati orang munafik itu, ya kalau dapat berita-berita itu langsung sebarin. Ya, gak mau nanya dulu kepada para ulama. Dan ternyata kita banyak penuntut ilmu kena penyakit munafik. Dengan cara apa? Mudah menyebarkan berita. Apalagi isi berita itu berita yang mencemaskan. Ya akhi, ini bukan manhaj Islam. Islam menyuruh kita menyebarkan berita yang menggembirakan. Mengokohkan keimanan. Ya, itu yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Baik, faedah selanjutnya, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk sementara karena menghindari mudarat yang lebih besar, karena ada maslahat yang lebih besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang Mu'adz bin Jabal menyampaikan ilmu ini kepada orang-orang khalayak. Kenapa? Karena takut mudaratnya lebih besar, akhi. Nanti salah dipahami sama orang. Ya. Makanya tidak setiap ilmu boleh kita sampaikan kepada setiap orang. Tidak apa-apa kita tidak menyampaikan ilmu untuk sementara kepada orang sampai timingnya yang tepat nanti. Setelah tepat timingnya baru kita sampaikan, ya, nggak masalah. Atau kalau memang kita sampaikan juga harus dengan penjelasan yang terperinci supaya mereka betul-betul paham apa yang dimaksud dengan hadis ini. Sehingga pada waktu itu tidak menjadi fitnah. Ya. Ini. Jadi ingat, akhi, ya, jadi men-share ilmu juga harus paham ilmunya. Ya, menyampaikan ilmu juga harus kita lihat siapa audiennya. Jangan hanya karena sudah saya sebutkan tadi, tapi ini kan kebenaran, harus disampaikan. Kadang ada orang semangatnya begitu. Iya, betul itu kebenaran, sahih. Memangnya yang Rasulullah sampaikan kepada Mu'adz itu bukan kebenaran apa? Itu kebenaran, tapi kenapa Rasulullah melarang Mu'adz untuk menyampaikan? Apa Rasulullah salah? Kamu benar gitu? Ya. Rasulullah sudah memberikan kepada kita rambu-rambu dalam hal menyampaikan ilmu. Faedah yang ke-11 yang terakhir, ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimihi. Hadis ini menunjukkan kata Syekh Shalih Fauzan, hendaklah murid ya betul-betul menjaga adab terhadap gurunya. Bukan karena guru pengen dihormatin, enggak. Wallahi, guru yang ikhlas itu tidak mengharapkan pengen dihormatin. Tapi seorang murid wajib menjaga adab kepada gurunya untuk apa? Pertama, untuk ilmu. Mengagungkan ilmu. Yang kedua, sebagai terima kasih kita kepada dia yang sudah memberikan kepada kita ilmu. Coba deh, kalau antum dikasih mobil Innova sama orang. Kasih mobil. Mobilnya mobil mewah lagi. Pasti antum akan selalu berterima kasih kalau ketemu sama dia, terima kasih ya. Iya. Antum akan menjaga adab sama dia kalau ngomong dan yang lainnya. Antum dikasih mobil, dikasih rumah, nih buat kamu udah. Ustadz memberikan kamu ilmu. Mana yang lebih baik? Dikasih mobil atau dikasih ilmu? Kalau mobil nggak dibawa ke kuburan, Pak. Mobil tidak dibawa ke akhirat. Tapi ilmu itu yang akan menyelamatkan kamu di dunia kamu, di kuburan kamu, di akhirat.
Dengan ilmu kita tahu ini halal, ini haram. Dengan ilmu kita tahu ini hak, ini batil, ini jalan kebenaran, ini jalan kesesatan. Dengan ilmu kita tahu, dan bahkan dengan ilmu kita bisa beramal saleh. Dengan ilmu juga kita selamat dari azab kubur. Dengan ilmu juga ketika kita amalkan dengan ilmu, kita selamat dari api neraka. Adakah pemberian yang terbaik daripada pemberian ilmu, akhi? Ya, Allah berfirman, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Siapa yang diberikan hikmah, itu ilmu, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak, kata Allah. Maka tidakkah kita terima kasih kepada orang yang sudah memberikan ilmu kepada kita? Dengan ilmu itu kita selamat dunia akhirat. Kita bahagia dunia akhirat. Ya. Maka orang yang paling berhak untuk kita beradab kepadanya adalah guru kita yang sudah mengajarkan kita ilmu. Walaupun satu ilmu. Pernah suatu ketika, ya, Imam Syafi'i dikelilingi oleh murid-muridnya. Sementara Imam Syafi'i sedang tidur. Ya. Sementara murid-muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menjawab sambil tiduran. Tahu-tahu tak lama datanglah orang Arab Badui. Belum mengucapkan salam, Assalamualaikum. Melihat orang Badui itu, Imam Syafi'i langsung duduk. Langsung dibereskan bajunya. Langsung kemudian dipersilahkan duduk di hadapannya. Murid-muridnya heran. Siapa orang Arab Badui ini? Kita penuntut ilmu dicuekin sama Imam Syafi'i, jawabnya sambil tidur. Ini orang Arab Badui mau nanya, Imam Syafi'i langsung duduk. Siapa dia ini? Setelah orang Arab Badui itu, murid-muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i. Siapa dia, ya Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, dulu dia yang memahamkan kepada saya sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Waktu itu saya tidak paham makna kalimat ini dalam bahasa Arab. Dia yang memahamkan saya. Maka saya duduk untuk menghormati dia. Cuma satu kata. Diajarkan ilmu tentang mana bahasa Arab. Begitu penghormatan Imam Syafi'i kepada gurunya. Apalagi yang sudah mengajarkan banyak ilmu kepada kita. Makanya aneh kan? Ada murid sudah banyak menuntut ilmu dari seorang guru. Gara-gara melihat 1-2 kesalahan gurunya, udah langsung tinggalin gurunya. Cuek. Apaan tuh guru? Alah. Ya. Bahkan kemudian dia bully gurunya, dia jelek-jelekin di media sosial. La haula wala quwata illa billah. Ya, tidak tahu terima kasih. Jangan kita seperti itu ya, akhi. Jadilah kita hamba, murid-murid yang berusaha untuk banyak mendoakan guru kita. Ya, beradab kepada guru kita. Bukan karena guru ingin dihormati, ya tidak. Tapi ini untuk ilmu. Sebagai rasa terima kasih kita. Ya, yang sudah dia memberikan ilmunya kepada kita. Wallahu a'lam. Baik.